Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Fatmala, kelas 12 MIPA 1, absen 8, ingin membacakan materi sejarah arah kebijakan luar negeri Indonesia setelah reformasi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Megawati adalah Presiden Indonesia setelah Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam membangun dan mengurus suatu negara, ia berusaha menyusun strategi dan merencanakan dalam menjalankan pemerintahan serta mengedepankan kepentingan nasional demi meraih tujuan nasional Indonesia. Berkenan pada politik luar negeri Indonesia, ia memprioritaskan dan memegang teguh prinsip yang selama ini dipegang dalam melaksanakan politik luar negeri, yakni prinsip bebas aktif, serta mengembalikan kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia, termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman kepada Indonesia dan investor terhadap kegiatan pemerintahan. Selain pada prioritas tersebut, Megawati juga menambahkan bahwa dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia, memperhatikan upaya pemulihan dan menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan nasional Indonesia sehingga Indonesia membutuhkan sistem yang efektif, disiplin, serta aparat keamanan yang berada di bawah kendali pemerintah, namun tetap terinspirasi oleh aspirasi masyarakat. Identitas politik luar negeri yang dibangun oleh Presiden Megawati menunjukkan kesan yang berbeda dengan Gus Dur. Sesuai dengan perbedaan pada karakter pribadinya, Megawati lebih banyak melimpahkan tugas diplomasi dan untuk menjalankan politik luar negeri Menteri Luar Negerinya. Hal tersebut dilaksanakan oleh Presiden Megawati karena sesuai dengan ketentuan birokrasi, Presiden Megawati memang dapat menunjuk figur luar negeri yang memang sepenuhnya fokus bertugas pada hal yang berhubungan pada kegiatan hubungan luar negeri. Presiden Megawati menunjuk luar negeri untuk menjalankan hubungan dengan luar negeri. Hal tersebut didasari pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 yang membahas tentang kegiatan luar negeri Indonesia. Presiden bisa melimpahkan kewenangan mengenai kegiatan politik luar negeri kepada para menteri luar negeri yang menjadi perwakilan dan pemimpin dalam pelaksanaan hubungan politik luar negeri. Selain itu, sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang 1945, pemerintahan Megawati dalam menjalankan politik luar negeri perlu memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR. Megawati menunjuk Menteri Luar Negeri untuk bertugas dalam hal menangani politik luar negeri dan diplomasi, yaitu Hasan Wirayuda berdasarkan kepercayaan Presiden kepadanya. Tujuan dari diplomasi total ini adalah agar dapat melibatkan masyarakat untuk memerankan kegiatan diplomasi serta peraturan tentang luar negeri Indonesia. Implementasi dalam konsep hubungan diplomasi sepenuhnya memerlukan adanya kerjasama dari seluruh petinggi kekuasaan yang berasal dari dalam negeri. Tujuannya adalah untuk membuat dan menyusun kebijakan luar negeri yang bersifat integratif dalam penandaan internasional domestik, melainkan juga diperankan juga oleh masyarakat sebagai bagian dari kebijakan diplomasi total. Namun ia menyerahkan tugas tentang kegiatan politik luar negeri Indonesia kepada para menteri luar negeri untuk menjalankan kegiatannya dari politik luar negeri juga masih tidak memiliki ketegasan karena cenderung patuh terhadap pihak lain yang dianggap memiliki posisi lebih tinggi. Hal ini menimbulkan hubungan yang dekat dengan pihak Blok Barat dikarenakan Blok Barat dan organisasinya lah yang banyak membantu dalam hal memulihkan stabilitas Indonesia. Pada masa Presiden Megawati menjalin hubungan bilateral dengan Australia, kerja sama tersebut banyak membantu terutama di bidang pertahanan dan keamanan. Pemerintah Indonesia dengan Australia menyepakati Memorandum of Understanding on Combating International Terrorism yang ditandatangani oleh Abdurrahman Mataliti yang mewakili Indonesia dan pada saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Hubungan Sosial Budaya Penerangan Departemen Luar Negeri, sedangkan untuk Australia diwakili oleh Richard Smith yang menjabat sebagai Duta Besar Australia untuk Indonesia. Alasan Australia melakukan hubungan internasional bilateral Indonesia adalah pada saat itu Indonesia diteror oleh teroris yang melakukan pengeboman di Bali. Pemerintah Australia bahwa peristiwa tersebut merupakan hal penting dapat mengancam warga di Bali dan mengancam keberlangsungan kegiatan ekonomi perusahaan Australia yang berada di Indonesia.
sebagai upaya menjalankan diplomasi lain untuk meyakinkan masyarakat internasional terhadap pemerintah Indonesia dan memberi kepercayaan. Usaha yang dilakukan Indonesia adalah dilihatkannya dalam mengatasi kasus-kasus Timor Timur dibuktikan dengan pembangunan KPHAM Timur Timur dan pembentukan pengadilan HAM dan HOJ berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2001 yang bertujuan memberikan pengadilan kepada kasus-kasus yang melanggar HAM di Timur Timur, di mana proses tersebut berjalan dengan menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Megawati cukup tanggap dalam mengikuti dan memperhatikan atas sorotan terhadap Indonesia sebagai hasil perubahan ranah internasional pasca akibat Perang Dingin. Terima kasih.